provider sependapat atau sepaham bahwa sebetulnya kalaupun ada sisa dianggap seperti barang, tidak juga ada keuntungan yang diperoleh oleh para provider. Itu semuanya hampir mengatakan seperti itu. Saya bisa menerima asumsi itu atau anggapan itu, penjelasan itu, tapi kan ada kerugian dari pelanggan. Nah, mengapa ini penting dikasih garis bawah, meskipun para penyedia jasa tidak rugi, tidak beruntung, tapi kan ada pihak yang rugi. Nah, ini kami dalam konteks Mahkamah Konstitusi ini kan tugasnya melindungi hak konstitusional warga negara. Dan oleh karena itu, tolong kami dibantu penjelasan oleh para penyedia jasa, kira-kira para penyedia itu tidak untung memang kalau itu benar, tapi bagaimana agar mereka tidak rugi? Nah itu kan harus dicarikan jalan keluarnya. Mereka tadi berpikir dari sisi mereka, sudahlah tanpa memikirkan kesulitan yang ada di penyedia jasa, ini mereka tidak boleh rugi. Begitu mereka belinya 100.000, baru dipakai 40.000, karena sudah ketemu 30 hari, hilang duitnya 60.000. Itu cara hitungan yang sederhana. Karena ini kan ada juga pemohonnya adalah pengguna penyedia jasa ojek online. Nah mereka berhitung 60.000 itu banyak loh. Nah tolong kami diberikan penjelasan berkaitan dengan ini, kira-kira inovasi apa sih yang bisa dilakukan sehingga para pengguna itu tidak terlalu banyak dirugikan. Satu, yang kedua, saya ingin penjelasan dari provider atau penyedia jasa ini adalah, kalau saya beli seperti ini produk Telkomsel ya, Simpati, kan di sininya disebutkan begini, syarat dan ketentuan. Dengan menggunakan kartu prabayar ini, Anda tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Telkomsel. Tapi orang tidak menemukannya di sini loh Pak. Nah itu kan jadi ruang gelap jadinya. Kan tidak mungkin semua orang berkemampuan untuk mengakses apa syarat dan ketentuan. Mohon maaf. Apa syarat dan ketentuan itu? Kalau PLN tadi, satu poin yang kami ambil dari penjelasannya, mereka tidak bisa melakukan modifikasi karena semuanya ditentukan oleh negara. Tapi kalau yang lain, penyedia jasa ini, itu kan bisa dengan modifikasi. Ada batas atas, ada batas bawah. Dan oleh karena itu mestinya menurut saya, agar para pengguna tidak terlalu dirugikan, harus ada yang clear menjelaskannya. Ini saya sudah 2 kali beli nih Pak, di sidang sebelumnya beli juga, entah di mana ditaruh, hari ini saya beli lagi untuk membuktikan ini. Nah, dalam konteks itu sebetulnya kami tolong diberikan gambaran kira-kira dari alternatif-alternatif yang tersedia itu mana yang paling kecil menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Nah yang terakhir, kalau petitum mereka ini dikabulkan, ini seperti yang ditanyakan Pak Arsul, apa sih implikasinya terhadap para penyedia jasa ini? Karena mereka ingin, ya kalau ada lebihnya dong, dilanjutkan. Ada di Excel ya, kalau Anda memperpanjang otomatis, itu lanjut. Tapi kalau tidak otomatis, berhenti dengan tanggal matinya, lalu diperbarui kan tidak lanjut juga. Nah ini salah satu cara, tapi masih belum optimal. Nah itu yang harus dipikirkan, jadi boleh para penyedia ini berpikir untuk keberlanjutan dan segala macamnya, biaya mahal itu, tapi pengguna itu harus dipikirkan juga. Kenapa? Karena ini termasuk produk, produk penting sekarang. Apa namanya Prof. Guntur tadi? Yang disebutkan tadi, hajat hidup orang banyak.
Jadi hajat hidup orang banyak itu sebetulnya menjadi pengikat saudara-saudara untuk tidak leluasa menentukan segala hal. Itu yang harus dipikirkan. Makasih Pak Ketua. Ya, terakhir Prof. Eni silakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.